Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat, dan orang. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur yang disusun oleh dosen Bapak Anwar SSY, MH. Nah, judul berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat, dan orang. Kalau pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 kita melihat berlakunya hukum pidana menurut ruang waktu, maka di sini kepada berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat, dan berkaitan pula dengan orang atau subjek. Asas teritorialitas atau wilayah. Asas wilayah ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah, sedangkan orangnya tidak dipersoalkan. Asas wilayah ini tercantum dalam pasal 2 KUHP. Asas ini berdasarkan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Wilayah itu terdiri atas tanah daratan, laut 12 dari pulau-pulau terluar Indonesia mil, dan ruang udara di atasnya. Tentu ada pengecualian bila pulau terluar di Indonesia dan negara Indonesia lebih sempit atau kurang 24 mil. Misalnya Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia batasnya berada di tengah-tengah laut. Undang-undang oleh konstituante diputuskan dalam keputusan nomor 47 K 1957. Wilayah Indonesia yaitu seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan tercantum dalam pasal 3. Hukum pidana tidak berlaku bagi mereka yang diberikan hak imunitas, yaitu hak hukum pidana tidak berlaku bagi mereka yang sedang berada di Indonesia, yaitu 1. Kepala-kepala negara dan keluarganya. Yang kedua, duta besar dan keluarganya. Yang ketiga, pasukan negara sahabat yang berada di wilayah negara atas persetujuan negara yang bersangkutan. Yang keempat, anak buah kapal perang asing. Asas nasionalitas atau asas perlindungan. Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara, juga Indonesia, berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Jika karena itu kepentingan tertentu, terutama kepentingan negara, dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu, asas ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1, 2, dan 4 KUHP. Misalnya, jika orang Indonesia menjadi korban delik di wilayah negara lain yang dilakukan oleh orang asing, maka hukum pidana di Indonesia tidak berlaku. Diberikan kepada negara itu untuk menegakkan hukumnya sendiri. Nah, asas personalitas atau asas nasionalitas aktif. Asas ini melekat pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti kewarganegaraannya kemanapun ia berada. Inti pasal ini tercantum dalam pasal 5 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan rakyat Indonesia berlaku bagi WNI yang melakukan di luar wilayah Indonesia. 1. Salah satu yang tersebut dalam bab 1 dan 2 buku dan dalam pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP. Suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang-undang negara dimanapun perbuatan itu dilakukan. Nah, asas universalitas. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum meliputi batas ruang wilayah dan ruang orang Indonesia. Yang dilindungi di sini adalah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya, bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia, tapi kepentingan dunia. Asas ini diatur di dalam pasal-pasal. Pasal 4 sub kedua dan 4 KUHP. Hukum pidana supranasional. Hukum pidana supranasional pada dasarnya ditentukan di dalam hukum bangsa-bangsa yang terdiri dari perjanjian-perjanjian tertutup antara negara dan juga tertutup dari kebiasaan-kebiasaan dan asas-asas bersifat hukum bangsa-bangsa. Fungsi hukum pidana
supranasional ialah diterimanya sejumlah peraturan-peraturan supranasional oleh negara-negara berupa delik-delik yang mempunyai sifat internasional ditetapkan sebagai dapat dipidana yang berdasarkan ketentuan umum yang seragam, dipidana oleh hakim yang supranasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila saya terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.